Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Ciwandan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Ciwandan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi ini kita bisa berkumpul atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, mari kita limpah curahkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita berkesempatan duduk bersama dalam acara perancangan PMO, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Ciwandan. Langsung saja kepada beliau kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Rodatila yang sudah memulai dan mengawali acara PMO ini. Alhamdulillah teman-teman semuanya, seperti kita ketahui bahwa ada permasalahan-permasalahan yang muncul di lapangan berkenaan dengan perancangan modul P5 yang akan kita laksanakan pada semester ini. Oleh karena itu, kemarin di pertemuan pertama kita sudah melaksanakan dan menyusun modul perancangan modul P5 ya, yang disusun oleh fase A, fase B, dan fase C ya. Kita akan melihat bersama-sama bagaimana perancangan di fase A. Fase A nanti kita akan mendengarkan bersama, yaitu dari Ibu pemegang fase A, yaitu Ibu Listia Almaida dan Ibu Ibu Haji Atul ya. Dan juga fase B yaitu Ibu Eka Warsuti Kiryani dan Faiza Hasanah, juga Ibu Haja Lili Fatmawati dan Ibu Winamit ya. Untuk kesempatan pertama nanti kita akan berikan kepada fase A ya. Terima kasih. Itu saja sebagai prolog. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa bisa menyikapi hal ini dan bisa belajar bersama bagaimana penyusunan modul dan perancangan modul P5 itu. Terima kasih. Silakan ditekan kembali Bu Tila. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya langsung saja akan disampaikan mengenai perancangan modul P5 pada fase A, yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Haja Juhratul Mawadah. Kepada beliau disilakan. Terima kasih. Dicopot. Bisa dicopot. Sini Boji, sudah bisa pakai mic ya? Sini Boji, sini aja. Ibu di sini aja. Ini kan simulasi sebenarnya. Lama kalau pas perancangan pakai kamera yang itu Tadi itu mau nampilin PPT-nya, cuma belum terbuka. Kalau kameranya diberhentiin ulang dari awal. Soalnya nggak bisa main skip nggak ya? Harusnya dibuka dari awal gitu. Iya. Bisa kalau klik berhenti merekam udah selesai. Dari awal. Oh, berarti yang narasumbernya berarti harus breaking ya di sini ya. Pak, saya bisa. Cocok. Halo, Faiza, mana Faiza? Faiza. Jadi di sini aja. Faiza, mana? Faiza. Lagi keluar Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk
fase A yaitu kelas 1 dan kelas 2 tentang modul P5 yaitu modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila tentang Kurawat Tanamanku. Bisa. Topik yang diusulkan yaitu dengan tema kearifan lokal, yaitu relevansinya dengan proyek dengan topik bagi sekolah yaitu SDN Ciwandan merupakan sekolah adiwiata sehingga perlu untuk dikenalkan kepada peserta didik tentang keunggulan atau kearifan lokal yang ada di sekitar SDN Ciwandan. Selanjutnya, tujuannya yaitu proyek ini bertujuan untuk membantu peserta didik memahami kearifan lokal di lingkungan SDN Ciwandan tentang memahami tumbuhan dan merawat tumbuhan. Targetnya, proyek ini diharapkan dapat membantu peserta didik dalam mencapai 3 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dan kreatif. Selanjutnya, ya. Tahapan proyeknya itu tahap pengenalan, terus tahap kontekstualisasi, yang ketiga tahap aksi, dan yang keempat tahap refleksi dan tindak lanjut. Ada berbagai aktivitas, yaitu yang pertama yang dilakukan oleh peserta didik yaitu sosialisasi proyek yang terdiri dari 4 jam pelajaran. Selanjutnya yang kedua asesmen diagnostik 2 jam pelajaran. Yang ketiga pengenalan bagian tumbuhan 4 jam pelajaran. Selain itu peserta didik diharapkan dapat mengerti fungsi bagian-bagian tumbuhan. Terus ke bawah. Terus fungsi bagian-bagian tumbuhan. Iya. Yang pertama yaitu fungsi daun, yang kedua batang, dan yang ketiga akar. Terus fungsi bagian-bagian tumbuhan ada lagi bunga dan biji. Kalau bunga, ada tumbuhan yang memiliki bunga dan ada yang tidak. Untuk tumbuhan yang memiliki bunga akan terdiri dari putik, benang sari, tangkai, mahkota, dan kelopak bunga. Di dalam bagian ini juga ditemukan proses penyerbukan antara putik dan benang sari. Untuk biji juga dikenal sebagai isi buah. Biasanya biji tumbuhan memiliki peran yang penting, yakni sebagai cikal bakal tanaman baru.
Proses yang keempat yaitu pengenalan proses pertumbuhan tanaman, terdiri dari 4 jam pelajaran. Yang kelima, pengenalan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Yang keenam, kunjungan ke tempat pembibitan. Yang ketujuh, asesmen formatif 1. Yang kedelapan, mengenal jenis-jenis tanaman. Sembilan, mengenal manfaat tanaman, terdiri dari 4 jam pelajaran. 10, asesmen formatif 2, 4 jam pelajaran. Yang ke-11, merawat tanaman. 12, asesmen formatif 3. Ke-13, asesmen sumatif. Ke-14, persiapan perayaan hasil belajar siswa. 15, perayaan hasil belajar siswa. Dan 16, refleksi proyek. Itulah proyek pelajar P5 dari fase A. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal. Baik, terima kasih Bu Haji. Itulah tadi perancangan modul P5 yang mana tadi sudah dijelaskan bahwasanya materi di fase A itu adalah tentang kurawat tanamanku, yang di dalamnya menerangkan berbagai macam program dan kegiatan. Salah satunya ada mengenal tanaman, tumbuh-tumbuhan, bagaimana cara merawatnya gitu ya Bu Haji. Baik. Nanti lebih dalamnya kalau misalnya ada pertanyaan silahkan nanti kita buka-buka lagi modulnya atau bisa ditanyakan oleh penanggung jawabnya langsung. Oke, selanjutnya yaitu perancangan P5 dari fase B yang mana akan disampaikan oleh guru kelas 4 kepada yang terhormat Ibu Faijah Hasanah. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak dan Ibu guru. Untuk tema semester 1 ini di tahun ajaran 2023-2024 kami dari fase B temanya adalah kearifan lokal dan mengambil topik ayo berkebun sayur. Di mana dalam topik ini ada tujuan dan target ya Bapak dan Ibu. Tujuannya gimana? Tujuan proyek ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar Pancasila melalui kegiatan bertema kearifan lokal yang tadi ya temanya ya. Selain itu, proyek ini sebagai sarana untuk mengajak peserta didik mengenali potensi lokal dan melestarikan lingkungan. Adapun target yang ingin dicapai adalah proyek ini diharapkan dapat mencapai 2 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Lalu yang kedua dimensinya adalah bergotong royong. Di mana dimensi yang pertama itu ada elemen di dalamnya Bapak dan Ibu. Elemen yang pertama adalah akhlak terhadap alam. Sub-elemennya menjaga lingkungan alam sekitar. Dan target akhir dari fase B ini adalah terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah. Ulangi sama dulu.
tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan, serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Lalu elemen yang kedua adalah memahami keterhubungan ekosistem bumi. Target akhir dari fase B ini adalah memahami keterhubungan antara satu ciptaan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Dimensi yang kedua adalah bergotong royong. Elemennya adalah kolaborasi, sub-elemennya kerjasama dan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Target akhir dari fase B ini adalah menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Yang kedua adalah memahami informasi yang disampaikan, ungkapan, pikiran, perasaan, dan keprihatinan orang lain, dan menyampaikan informasi secara akurat menggunakan berbagai simbol dan media. Lalu ada tahapan proyeknya ya Bapak dan Ibu. Tahapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada 4 tahap. Yang pertama adalah tahap pengenalan dulu. Yang kedua kontekstualisasi. Contohnya seperti mengkomunikasikan hal-hal yang dapat membantu dalam penyelesaian proyek. Ketiga, tahap aksi. Bersama-sama mewujudkan pelajaran yang mereka dapat melalui aksi nyata atau mempraktekannya. Tahap yang terakhir adalah refleksi dan tindak lanjut, menggenapi proses dengan penguatan dari hulu, berbagai praktek baik dalam merawat tanaman, evaluasi dan refleksi, menyusun langkah strategis. Kita baru sampai ke aksi yang mana ya? Fase B baru sampai ke, berarti tahap aksi ya udah ya. Dari aktivitas yang tadi Bapak dan Ibu, hasil yang diharapkan adalah orang tua dan peserta didik mengetahui proyek yang akan dilaksanakan. Lalu yang kedua, orang tua dan peserta didik memahami kegiatan yang akan dilakukan selama proyek. Yang ketiga, orang tua dan peserta didik memahami tujuan akhir proyek yang berkaitan dengan sub-elemen profil pelajar Pancasila yang dituju. Yang keempat, orang tua memahami dukungan yang bisa diberikan kepada peserta didik selama proyek. Langsung ke itu ya Bapak dan Ibu. Target yang akan dicapai untuk fase B ini adalah sudah paham tentang aktivitas yang ramah dan tidak ramah lingkungan. Di situ ada 2 tabel. Ada contoh aktivitas ramah lingkungan dan aktivitas tidak ramah lingkungan. Selanjutnya, ini materi ya, yang untuk pelajaran IPA sih ya.
Iya. Wih masih mucaca. Aktivitas yang terakhir aja ya Bu. Nih. Ya, aktivitas terakhir. Ya udah, Bapak dan Ibu cukup sekian, terima kasih karena saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi telah kita simak dan dengarkan bersama, itulah tadi pemaparan tentang perancangan modul P5 pada fase B, yang mana tadi itu tentang kearifan lokal ya Bu ya. Kearifan lokal yaitu tentang ayo berkebun sayur, di mana tadi salah satu tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik. Dan juga pelaksananya itu melalui beberapa tahap, dan salah satunya kontekstualisasi, dan insya Allah nanti tahap-tahap selanjutnya juga dapat terlaksana. Baik Bapak Ibu semuanya, selanjutnya yaitu ada pemaparan dari Ibu Kepala Sekolah mengenai tema yang sudah kita dengarkan tadi bersama. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Terima kasih, itulah tadi pemaparan dari fase A, B. Alhamdulillah fase A tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Hajah Atul ya, Juhratul Mawadah yang mewakili dari fase A. Dari pemaparan Ibu Juhratul tadi kita bisa melihat bahwa SD Negeri Ciwandan melaksanakan modul proyek ini dihitung berdasarkan metode blok ya. Blok itu artinya setiap hari Sabtu anak-anak belajar P5. P5 ini boleh materinya sama, fase A-nya setiap Sabtu ya, atau fase B dan C boleh sama materinya ya. Artinya gini, di tahap 1 anak-anak mengenal, kalau kelas tinggi misalnya mengenal tanaman, seperti apa tanaman itu tadi, dan dibagi beberapa jam setiap minggu ya. Jadi setiap Sabtu itu anak-anak belajar tentang tanaman. Jadi penilaiannya pun selama 1 semester. Bedanya proyek dengan modul P5 ini, kalau ibu proyeknya misalnya menugaskan kepada siswa untuk menanam cabai, contoh, itu masuknya proyek apa? P5. Proyek apa P5? Proyek ya. Artinya kalau proyek itu masuk ke intrakurikuler, masuk ke dalam pembelajarannya ya. Kalau proyek dan penilaian pun beda. Kalau modul proyek penilaiannya selama 1 semester ya. Yang dinilai apa tadi? Dimensi apa Bu Faiza? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, cuma 2. Kalau kelas fase A ada 3 kayaknya tadi saya simak. Apa saja itu tadi? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menaruh kritis, ya, dan kreatif. Nah itu yang dinilai selama 1 semester. Nah apa saja kok bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa kok dinilai sih? Ya di situ ada sub elemennya ya, ada cabangnya yang situ lupa itu. Sub elemennya apa tuh elemennya? Bertakwa, akhlak terhadap lingkungan ya. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu dan beriman itu diuraikan lagi elemennya apa tadi? Akhlak terhadap alam ya kan. Sub elemennya ada lagi. Nah itu yang dinilai. Jadi nggak dinilai bagusnya, bukan dinilai hebatnya anak, selesainya anak, tetapi dinilai itu ketika anak-anak atau ibu gurunya deh, contohnya ya, ibu gurunya misalnya nih
kita kan sekarang program Adiwiyata nih. Oh, ngelihat ada tanaman mati misalnya seperti itu. Berarti kalau ibu gurunya diam saja, berarti belum memiliki akhlak terhadap alam. Ya, itu seperti itu contohnya ya, contoh realnya ya. Contoh realnya kita laksanakan aja deh sama gurunya ya, ibu gurunya ya. Jadi melihat lingkungan sekitarnya supaya anak-anak mencontoh gitu tuh ya. Tadi pagi saya sudah keliling ya, banyak yang mati ya. Dan itu perlu rasanya untuk kita sebagai guru untuk menerapkan akhlak terhadap alam. Akhlak terhadap alam itu artinya cabangnya dari bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau Bapak Ibu sudah menyatakan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, maka akhlak terhadap alam harus dilakukan dan diberikan contoh kepada murid-murid kita. Contoh tadi Bu Atul ya. Tuh, coba anak-anak diajarin nyiram bunga ya. Atul ya, saya tadi pagi ngomong gitu ya. Bu, nyiramnya kecil-kecil sedikit-sedikit katanya. Ya tidak apa-apa, yang penting anak paham, oh nyiram bunga. Nanti besoknya lagi diajarin lagi. No, kalau nyiram bunga itu pelan-pelan pakai perasaan ya. Sebab kalau nyiram bunga tidak pakai perasaan, ibarat orang minum keburu-buru nanti kepesel sama ya. Jadi nyiramnya dengan perasaan. Kalau kita umat Islam bahkan mengucapkan sholawat kepada Nabi, nah itu akhlak kepada alam yang atasannya itu dimensinya yaitu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah ibu yang dinilai itu di dalam satu semester ini ya. Beda lagi itu selanjutnya ya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa dilaksanakan dan ada hubungannya dengan Adiwiyata ya. Nanti saya minta izin, saya mau melihat jadwalnya ini semuanya, saya lihat siapa yang kosong, siapa yang penuh, siapa yang ada jam pelajarannya. Nanti saya mau cek supaya bisa melihat dimensi bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu bisa terlaksana oleh guru dulu, nanti baru ke siswanya ya. Terus sambilan siswanya ya gurunya, supaya sekolah kita ini menjadi hijau ya, oksigennya ada dan tidak gampang terkena ISPA ya. ISPA apa ISPA? Oh iya. Apalagi sekarang kita dalam kondisi yang cuacanya tidak bersahabat dengan kita ya. Oleh karena itu kita butuh oksigen ya. Menurut penelitian tahun 2050 itu sangat panas sekali, bahkan derajatnya sampai 60 derajat ya. Kita sebagai orang yang tahu, kita sekarang mulai bebenah ya. Itu saya ingin silakan Ibu MC ya, Ibu Retila, digulirkan barangkali ada yang mau bertanya dari teman-teman, silakan. Baik teman-teman, silakan siapa yang mau bertanya, ada pertanyaan? Ya. Barangkali tentang perancangan dan perancangan saja, ya silakan. Ya, ini dia. Oh oke Pak, dari Pak Ketua Adiwiyata, silakan Pak. Buat patung ini enggak benar. Oke. Cekal lagi. Pegang dong. Pegang aja. Enggak apa-apa. Oh, pegang aja katanya. Iya. Enggak usah di ini. Pegang aja katanya. Dari bawah aja dipegang di bawah. Ini enggak. Kayak gini ya. Jadi ini mah lanjut dengan Adiwiyata aja ya, lanjut ya. Ya. Pegang aja.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada waktunya untuk Ibu Kepala. Di sini saya perwakilan dari guru mapel, terutama guru mapel PJOK atau Pendidikan Jasmani Olahraga. Saya ingin bertanya tentang P5, terutama PMO, ya, perancangan modul P5. Di sini karena mapel saya mapel olahraga dan judulnya pun tentang project. Kalau melihat dari yang fase A, fase B tentang guru kelas ataupun temanya yang tema tentang lingkungan, itu kebanyakan tentang tanaman. Nah, sedangkan saya di sini karena olahraga identiknya mungkin dengan olahraga sendiri. Tetapi untuk kalimat project sendiri itu apakah diartikannya apakah kita membuat sesuatu, apakah mengenalkan? Kalau seandainya mengenalkan, mungkin saya juga bisa untuk mengenalkan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional. Tapi kalau seandainya proyeknya itu tentang membuat atau merancang, nah di sini apakah kita selaku olahraga apakah harus membuat gitu kan, membuat permainan ataupun dalam bahasa bahasa olahraganya memodifikasi, apakah hanya cukup mengenalkan? Nah, makanya saya di sini selaku guru olahraga agak bingung membuat PMU itu karena dengan faktor projectnya tersebut. Kalau membuat, ya artinya kan P5 kan profilnya ya, profil project pelajaran Pancasila. Kalau PMU kan perancangannya, merancang dulu, merancangnya tentang P5 tadi. Nah, mungkin pertanyaan saya tadi ya Bu Haji, terutama Ibu Kepala, jadi untuk olahraga sendiri gitu, apakah berbentuk proyeknya itu apa berbentuk membuat atau hanya sekedar pengenalan gitu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa yang mau jawab nih? Bu, dari fase A atau fase B atau langsung Ibu Kepala Sekolah? Kita beri kesempatan dulu kepada fase A supaya bisa pemahamannya seperti apa. Oke, silakan Bu. Mana Bu Eka mana? Fase A Bu Haji mau jawab silakan. Tadi dari pertanyaannya Pak Benny. Ada pertanyaan. Ada puncak katanya Bu Haji. Jadi kata-kata project itu apakah kan setahu Benny ya, setahunya saya project itu kan membuat project itu. Artinya proyek lah bahasa ininya, project sama proyek itu nggak jauh sih. Itu kan sebenarnya kayak kata-kata membuat. Contoh ekobrik kan kita dalam artian memanfaatkan limbah yang ada, membuat bahan sesuatu gitu kan. Apa intinya mah ada merancangnya gitu. Mereka yang jawab, mereka jawab. Kalau seandainya olahraga itu apakah modifikasi yang saya sudah paparkan tadi, apakah pengenalan gitu. Gak apa-apa, kan ini kan Sharing aja. Ini mah pikiran aja, pikiran. Kalau pemahaman saya, proyek itu nggak harus membuat sesuatu. Jadi anak melakukan sesuatu itu juga sudah Project. project. Jadi ketika kalau olahraga anak melakukan olahraga tradisional itu project. Menurut saya, kalau saya lihat-lihat di YouTube ya, project itu nggak harus misalnya membuat karangan bunga atau apa. Dia membaca puisi itu juga project. Melakukan kegiatan itu juga project. Iya, Proses. nggak mesti harus ada karyanya banget. Tapi maksud Pak Benny dalam bentuk filenya gitu, maksudnya apakah itu juga nanti dibuat seperti teman-teman yang guru kelas yang lain gitu? Ya tadi itu dimasukkan permainan tradisional. Karena kan temanya kearifan lokal ya. Iya. Berarti kan permainan tradisional ya Bu ya, Iya. main karet, gobang gitu kan ya.
gobak sodor itu kan permainannya di sini. Yang pasti mah dokumentasinya sama kalau misalnya kita membuat Sekarang juga kayak perencanaan itu juga nggak apa ya. Gatik itu apa? Soalnya kan ya, makanya itu kan pengenalan apa tradisional kan zaman sekarang agak kurang gitu ya, karena tak lihat tuh karena gadget lah, kebanyakan permainan di gadget sekarang, jadi untuk pengenalan sendiri kan lumayan gitu. Makanya Benny masih nggak bingung. tahu kalau gua aja belum kepada. Tidak apa-apa, kan ini kan lagi curah pendapat ya, silakan aja. Nanti saya luruskan. Oke, cukup Bu dari buat. Ya. Nah, tadi sudah saya simak, ini perlu semuanya paham ya. Tadi Pak Benny ternyata sama Mbak Jili ada sedikit yang masih perlu saya luruskan. Yang pertama, project betul yang diutarakan oleh Bu Jili bahwa tidak harus selalu membuat produk. Ya Bu Ade yang DKP lama ya, itu tidak harus membuat proyek, tetapi kemudian tadi juga Bu Haji Lili menyatakan baca puisi juga sudah termasuk proyek, betul, tetapi itu lingkupnya intrakurikuler ya. Intrakurikuler berarti di dalam pembelajaran, beda penilaiannya, ada dua, intra ya dengan ekstra ya. Intra di dalam pembelajarannya dan penilaiannya pun ketika anak sudah mencapai target 1 minggu atau 1 hari atau 2 hari. Tapi kalau proyek yang dimaksud di sini, proyek yang dimaksud di sini Pak Benny itu jangka waktunya 1 semester. Kita buat habituasi, misalnya setiap Sabtu, Ibu hari ini permainan tradisionalnya engklek, setiap Sabtu 1 minggu pertama engklek semuanya misalnya. Tapi anak sudah paham dulu sebelum Bapak dan Ibu mempraktekkan engkleknya, Ibu sudah, anak-anak sudah kenal dulu nih yang engklek itu yang apa, kayak apa. Ada pelajaran teorinya sebelum prakteknya. Jadi diteorikan dulu. Jadi anak-anak gak ujuk-ujuk, kearifan lokalnya itu bisa diambil dari situ. Jadi ingat, proyek itu ada 2 ya. Intra yang di dalam pembelajaran. Contoh, Butila sering saya lihat ya di TikTok ya. Itu intra, ya. Itu intra, proyeknya intra. Saya apresiasi yang sudah Bu Atul yang sudah buat TikToknya, yang sudah saya apresiasi ya. Itu intra ya Bu yang dibuat ya. Tapi kalau yang kita lakukan yang modul project ini yang P5 itu bukan proyek jangka pendek, yang dinilai pun bukan kemampuan siswanya tetapi untuk loyongnya bagaimana ya kan, terus kerjasamanya bagaimana gitu kan. Macam kita lihat tadi saya juga melihat Pak Benny melatih olahraga senam profil pelajar Pancasila ya. Nah itu kita secara kasat mata saya sudah menilai walaupun saya lewat doang. Berarti Pak Benny tadi ketika dia melakukan senam, ada anak-anak yang main. Nah, anak-anak yang main itu berarti belum memiliki apa? Kreativitas, ya kan? Itu yang diukurnya di situ ya. Bukan ininya, bukan anak pinternya, bukan anak hebatnya, bukan anak dapat 100-nya. Kan kalau profil Pancasila itu di Indonesia itu sudah menipis gotong royong, sudah menipis, maka Kurmer ini memfasilitasi supaya anak-anak tunas bangsa ini memiliki jiwa-jiwa itu, gitu Pak Benny ya. Jadi proyeknya ini bukan proyek intra pembelajaran Pak Benny. Misalnya Pak Benny, besok anak-anak bikin jalan apa sih yang naik jalannya jalan egrang, bukan produknya yang dinilai ya, tetapi anak mengenal dulu teori bahwa egrang itu terbuatnya dari apa gitu, terus dikenalkan nih barangnya gitu misalnya. Oh misalnya karet itu permainannya misalnya lompat karet, kan itu tradisional juga, olahraga juga. Oh karet itu istilahnya ada sekian harusnya dimainkan bisa 3 orang, permainannya bisa seperti ini itu kan teorinya. Nanti dikenalkan di Sabtunya.
Jadi awal-awal anak tuh nggak ujuk-ujuk besok bawa karet semuanya, enggak. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ibu kalau yang sudah memulai peliharanya, jadi yang dinilai itu ingat. Kalau fase B ada 2, berarti yang dinilai itu kerjasama dan itu ya selama 1 semester. Kalau proyek di dalam pembelajaran ibu ya beda ya. Ingat ada 2 macam. Bahkan 3 co-curricular PR ya. PR. Intra co-curricular ekstra ya. Jadi penilaiannya di luar jam ya. Penilaian di luar jam. Bahkan kalau yang kemarin kita produk yang gaya hidup berkelanjutan, karena kita harus bagaimana nilai akhir dari sampah itu harus bagaimana ya, otomatis ada produk ya itu ya. Sudah paham ya? Iya, terima kasih. Ada lagi pertanyaannya? Sudah cukup? Nanti cukup nggak tahu. Nggak ada, udah cukup. Bu Urfi udah ngerti? Kita sudah ngerti insya Allah ya. Nanti saring aja ya. Untuk kelas 3 dan kelas 6 kelas 3 nanti belajar sambilan aja, maka saya suruh mendengar. Kalau kelas 6 sudah ada Ibu Ade, sudah ada pengalamannya, jadi saya agak ringan, berarti yang berat di kelas 3 aja. Di kelas 3 aja yang belum ada. Kalau kelas 6 kan sudah ada jejernya gitu. Kalau kelas 3 itu belum ada sama sekali. Jadi belajarnya bersama-sama aja ya. Itu saja. Butilah ditutup di akhir dengan lagu ya. Boleh kita lagu. Lagu apa Bu? Lagu itu tadi yang Butilah nyanyi. Jangan. Yang bersyukur aja gak apa-apa. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sebelumnya alhamdulillah pada ngobrol asik kita pada siang hari ini tentang perancangan P5 dari fase A, fase B. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik, lancar, dan peserta didik juga senang menjalaninya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau menyimak lagi? Ayo Butila Yuk. Ibu nanti ini ada uji coba yang ini ya. Downy Parfum, hari yang panjang akhirnya selesai. Tapi keharuman lembutnya tetap di sini dengan essential oil alami 4 kali lebih harum. Downy Adorable Bouquet, harum tahan lama, hanya Rp500. Di sini boleh. Nanti ini saya susun dulu ya. Susu Serea harus dengan susu kaya. Sini Bu, di sini nyanyi. Nah, mereka sebelah. Isi suaranya. Bun. Nah nih. Coba sus. Seru. Situ itu mix 1. Oh, Pak Beni sana. Pak Beni. Sebalan ya. Sebalan. Nanti mah kata biasa. Cek. Jelak suara nih. Cek. Ya atasin kamu. Itu atasin. Enggak kamunya. Naikin ininya nih biar jangan vlog. Nah, Coba cek. Cek. 1 2 cek. Biar ada liriknya enggak? Biar Takut nggak apa Pak Beni lihat lirik. ya kelihatan juga sih.